Terkena. Di dalam mobil, Om panggil Sila. Iya sayang, apa kamu mau sesuatu? Tanya Farel menggenggam tangan Sila dan mengecupnya sayang. Apa Om tahu Pak Arel menyukai Kak Pipi? Tanya Sila. Kamu tahu sayang, dari mana kamu taunya? Tanya Farel. Farel tahu kekasihnya ini gadis polos, jadi tidak akan tahu jika tidak ada yang memberitahu. Pak Arel sendiri yang mengatakannya padaku, kekeh Sila. Farel tersenyum mengecup punggung tangan Sila. Lalu kenapa? Bukankah bagus jika dia suka Pipi? Itu artinya aku tidak punya saingan cinta? Sila hanya menggelengkan kepalanya pelan. Aku mencintai tuan muda Farel, lalu laki-laki mana yang bisa menggantikan kekasihku ini? Farel menepikan mobilnya lalu menarik tengkuk Sila. Sila melototkan matanya dengan kelakuan tiba-tiba Farel. Om, ini jalan tol, tidak boleh berhenti. Kesal Sila. Farel mengecup Sila beberapa kali walaupun Sila mengoceh. Mengomelinya tetap saja Farel mengecupnya hingga Sila diam menatap kesal Farel. Farel tergelak gemas. Cepat lanjutkan perjalanan. Pintas Sila menatap datar Farel. Siap Nyonya, jawab Farel. Sila tersenyum mendengar jawaban Farel. Sila yang tidak bisa diam selalu saja mengajak kekasihnya berbicara. Walaupun Farel jarang sekali berbicara panjang, lebar, tapi apapun cerita pujian hatinya Farel selalu mendengarkannya dengan senyuman. Farel terkekeh gemas melihat Sila yang sudah tertidur di sampingnya. Dasar maharaniku, gumamnya lembut. Farel menepikan mobilnya dan ia mengambil selimut dari bangku belakang lalu menyelimuti kekasih hatinya. Farel bahkan mengecup sayang Sila yang gemar mengoceh itu dan mengatur kursi Sila supaya tidur Sila menjadi lebih nyaman dan nyenyak. Farel membawa Sila ke apartemennya. Setelah meletakkan Sila di kamarnya, Farel mengangkat panggilan telepon dari mominya. Iya Mom, sahut Farel. Di mana Bang Muna? Tanya Jessie. Dia masih di Bandung Mom, jawab Farel. Loh kenapa? Apa dia tidak pulang nak? Tanya Jessie. Pulang Mom, putra sulung Momi itu sedang kasmaran, jelas Farel. Apa maksudmu sayang, kasmaran sama siapa? Cecar Jessie. Manajer Maharani, jawab Farel. Apa? Jessie sok namun terdengar cekikikan gemas Jessie oleh Farel. Kenapa Mom? Tanya Farel. Bukankah manajer Sila adalah gadis biasa tapi mulutnya suka berbicara bukan? Tanya Jessie. Ya, Nando pernah bilang tipe ideal Ariel itu gadis imut dan lucu, tidak seperti Maharani Farel yang barbar. Oke, kalau dipikir-pikir Pipi memang imut dan lucu. Farel mematikan panggilan secara sepihak. Sudah pasti Jessie mengamuk dan mengomeli putranya itu yang tidak bisa mendengarkan ocehannya. Di dunia ini yang bisa membuat Farel tidak jengah dengan semua ocehannya itu adalah Sila. Hanya Sila, selain itu Farel malah bosan dan tidak tahan. Ada apa Mom? Tanya Frans heran melihat mominya yang berteriak kesal seperti orang gila saja. Farel, anak itu tidak bisa berubah. Dia tidak mau mendengarkan cerita Momi, gerutu Jessie. Frans tertawa. Sejak kapan Bang Farel mau mendengarkan cerita kita Mom? Kalau di sini, dia pasti langsung pergi ke kamar kan? Siapa yang bisa membuat seorang tuan muda Farel mau mendengar ocehan manusia? Sila, sahut Ramon tiba-tiba. Iya juga ya. Abang Farel tergila-gila sama kakak ipar. Haha, iya Mom. Yang bisa membuat abang mau mendengarkannya cuma kakak ipar. Frans menyadarinya. Keluarga Farel sibuk menggosip anak mereka sendiri. Di tempat lain pagi-pagi, Farel pergi ke toko kue dan dirinya mengabaikan sorak-sorakan pengunjung saat ada artis yang masuk ke toko itu. Cak berisik, umpat Farel pelan. Tuan muda. Sapa wanita itu membuat Farel meliriknya sekilas lalu fokus dengan belanjaannya. Tuan muda membeli kue? Tanya wanita itu yang tak lain adalah Desiana. Farel diam lalu mengangguk ke arah pelayan toko. Tuan muda? Desi memegang lengan Farel entah dapat keberanian dari mana wanita itu. Farel menatap tajam tangan itu. Berani kau menyentuhku? Maaf tuan. Desi melepaskan lengan Farel namun ia meraba-raba otot lengan Farel. Farel menepis kasar tangan wanita itu lalu mengumpat hingga beberapa orang mendengarnya menahan tawa. Umpatan itu memaki Desi sedangkan Desi wajahnya sudah merah pada menahan amarah. Kurang ajar, apa kurangku? Aku sudah menjadi wanita terseksi dan impian banyak lelaki, apa dia masih tidak sadar? Setidaknya memintaku semalam kan?
Kenapa dia masih begitu sombong? Angkuh, batin Desi mengepalkan tangannya. Setelah apa yang Desi lakukan tetap tak pernah terlihat oleh Farel. Tanpa tahu apa-apa, pria tadi adalah Farel yang sesungguhnya, sementara yang ia jebak hari itu adalah Ariel. Om, kenapa? Kenapa dari tadi mandi-mandi terus? Tanya Sila mendongak ke Farel. Farel mendekat ke Sila dan mengelus pipi Sila. Tubuhku gatal terkena ulat bulu, sayang. Ulat kok bisa? Om masuk hutan mana? Cecar Sila yang tidak mengerti malah menganggap Farel memang terkena ulat bulu beneran. Farel terkekeh. Kenapa ketawa? Sini om, aku akan ambilkan salep. Lihatlah lengan om sampai merah-merah begini. Sila menarik lengan Farel dan membawanya ke ranjang. Sila mengambil kotak obat dari lemari kecil. Buka baju om, pinta Sila tanpa menoleh. Farel melepaskan bajunya. Sila menoleh dan terkejut melihat tubuh Farel merah-merah semua. Om, kenapa bisa terkena ulat bulu sih? Ulat bulu mana yang berjalan-jalan di tubuh om sampai merah-merah begini? Omel Sila. Sebenarnya tubuh Farel merah-merah seperti itu karena Farel mandi menggosok badannya berkali-kali hingga tidak sadar kulitnya seperti itu. Jika bukan karena di depan umum, Farel tadi pasti sudah menampar dan menjambak wanita jalang itu. Tapi ia harus jaga sikap. Bisa gila Farel jika berita itu sampai ke Sila dan Sila menjauhinya tanpa tahu kejadian yang sebenarnya. Sebenarnya ada wanita yang disebut Desiana oleh orang-orang. Dia berani memegang lenganku, sayang. Bahkan seperti jalang meraba lenganku. Aku benar-benar jijik dan mandi serta menggosok badanku hingga seperti ini. Jelas Farel. Sila terdiam di samping Farel. Desiana, kamu mengenalnya sayang? Tanya Farel. Saat dia baru bergabung menjadi model itu langsung bersamaku om. Tapi tunggu, kenapa om tadi bilang ditempeli ulat bulu? Tanya Sila dengan polos. Farel tersenyum. Tingkahnya itu yang menggelikan, hanya tahu cara menggoda saja. Aku pikir wanita seperti itu cocok berada di dalam bar saja. Sila tersenyum. Aku percaya sama om, tapi lain kali tidak perlu jaga sikap ya. Jika om jijik lakukan saja apa yang om nilai benar, tapi jangan sampai membunuh, oke? Farel mengelum senyumnya. Aku tidak pernah lagi membunuh orang, sayang. Apa maksud om? Apa sebelumnya om sering membunuh orang? Tanya Sila memicing. Lumayan sebelum mengenalmu, jawab Farel. Sila menghela napas panjang. Sila mau marah pun percuma, bukan? Dan pengakuan Farel adalah yang patut Sila hargai. Apa om sudah minta maaf sama keluarga mereka? Tanya Sila. Sudah sayang, aku bahkan membiayai hidup mereka, jawab Farel. Sila tersenyum, memang apa kesalahan mereka hingga om bisa menghabisi nyawa orang? Mereka menyakiti orang tercintaku, jawab Farel. Sila mengangguk, kalau begitu om memang kesatria kuda malam. Farel tertawa dengan candaan Sila, yang pasti Farel ketahui hanya orang menghiburnya. Sila tidak tahu, orang yang dimaksud Farel adalah dirinya sebab tadi Farel bilang pernah melakukannya sebelum mengenal Sila, jadi berpikir orang yang dicintai Farel adalah Jessie atau Mommy Farel.